pagi dan salam sejahtera kita semua. Kasih itu. Jadi di saat ini, misalnya ibu bapak sekalian, perusahaannya mau berkembang. Yang penting terkait dengan masalah kebakaran Pak ya, jangan masalah yang lain-lain. Misalnya begini, kita ya suatu contoh nih, ini kita di samping kanan kiri kan lagi proses pembangunan. Di saat nanti kita mendesain sebuah bangunan pasti akan dilengkapi dengan sistem proteksinya. Nah, di saat berbicara tentang sistem proteksinya pasti di situ nanti akan melibatkan pihak konsultan. Tapi apakah benar konsultan itu sudah melakukan tugasnya dengan baik? Tugasnya sudah benar Pak. Cuma permasalahannya penempatannya yang sampai saat ini ataupun pengawasan di saat proses itu berkembang sering lalai. Contoh yang simpel sampai saat ini, silakan kita perhatikan di bangunan ini ada sprinkler. Ayo dilihat, mana Pak yang sprinkler? Ini simpel, ini suatu bahasa sprinkler. Sprinkler ini pancaran, diameter pancarannya kurang lebih 4 meter umumnya ya, walaupun kita nggak tahu spesifikasinya. 4 meter saat ini kita lihat ada yang di sini dan ada yang di ujung. Luas bangunan ini berapa? Penempatannya seperti apa? Jadi ini hal yang simpel. Makanya kembali lagi, sekali lagi kami minta maaf, ini bukan berarti kami mau mencari salah enggak, tapi ini adalah suatu pembelajaran yang sangat penting Pak. Penempatan amarnya sudah sesuai belum? Nah, di modul itu sebagian memang nggak secara keseluruhan ya, minimal kisi-kisinya dapat. Jadi kalau berbicara tentang sistem proteksi kebakaran, yang paling detail adalah ada di Permen PU Pak. Permen PU nomor 26 tahun 2008 itu membahas semuanya, termasuk akses untuk kami mulai masuk ke kawasan ini seperti apa. Jadi bukan cuma pada lokasi saja. Nah, itulah betapa pentingnya nanti mengatur tempat parkir kendaraan kami, kendaraan besar Pak. Dan untuk bangunan tinggi, kategori tinggi, itu harus menyiapkan landasan yang keras supaya jacknya mobil kami itu bisa landasan tersebut mampu menahan jack kendaraan kami ini. Lebarnya berapa, tapi sampai saat ini nggak ada Pak. Dan Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu, nggak usah berkecil hati. Ini bukan cuma terjadi di Batam, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kasusnya sama Pak. Tapi nggak usah khawatir lagi, ini apakah itu jalan satu-satunya? Tidak. Ingat, di sebuah bangunan gedung pasti dilengkapi dengan sistem proteksi, baik itu proteksi aktif maupun pasif. Ya, kalau proteksi pasif terkait dengan mulai dari kompartemennya, bagaimana struktur bangunannya seperti apa. Ya, jadi kalau gini, jadi itu nggak usah berkecil hati sebenarnya dengan adanya tadi masalah akses. Kita tahu sendiri kadang betapa sempitnya lahan itu sehingga kita kadang-kadang sulit ya untuk mendapatkan akses yang luas. Termasuk untuk membuat master point di mana posisinya master point, jaraknya berapa dari bangunan. Silahkan. Ya, itu cukup banyak ya, banyak permasalahan seperti itu. Kalau tidak memungkinkan silahkan dibuat di jalan raya, boleh. Cuma dengan catatan di saat nanti kejadian darurat itu jalan itu harus di stop. Kalau dalam satu kawasan boleh saja karena itu kan jalan kawasan bukan jalan umum. Silahkan. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Kenapa sih hal-hal ini perlu kami sampaikan? Kami bukan menakut-nakutin, bahkan kami sampai bingung gimana sih caranya supaya semuanya itu ayo kita sama-sama membangun dalam artian ya kami sebagai pihak dari pemerintah, kami yang selalu memberikan penyuluhan, mitigasi, dan kami juga membantu untuk termasuk misalnya nanti ada dibutuhkan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan tersebut. Makanya kita juga membawa salah satu contoh alat untuk menguji nanti tekanan air hidran supaya kita tahu tekanan hidran kita itu berapa, sudah sesuai standar atau belum. Nanti kita akan jelaskan. Saya pribadi mau bilang, inilah pertama kali saya datang ke Batam itu tahun 97 ya. Jadi inilah pertama kali kita dikasih ilmu, kita dikasih makan minum. Benar enggak? Benar enggak? Tepuk tangan yang meriah. Pak, kami tidak bisa menjelaskan ini.
Tapi kami tahu dari ketulusan Bapak Pak Hari, Pak Agus, dan Pak Cong, sekali lagi kami mendapatkan ilmu. Nah, tadi saya bilang 30 detik, waktu yang sangat berharga. Nah, itu tetap akan menjadi suatu pegangan secara pribadi bagi saya ya, bahwa api itu kecil teman, kalau sudah meledak akan menjadi lawan. Kami tidak bisa berbuat banyak Pak ya. Tadi saya sudah bilang, saya masuk ini Batam ini, saya masih ingat 17 Maret 1997. Tapi ini pelatihan, makan, minum, dikasih. Ya, Pak Cahyo, ya. Sekali lagi terima kasih. Ada lubang yang biasanya kumbang membawa tanah masuk di dalam ini. Pada saat terjadi insiden kita gunakan, itulah yang mengalami kegagalan dari APAR itu Pak. Nah, itu makanya dalam perawatan itu minimal per 6 bulan sekali kita harus melakukan pengecekan, baik dari manometer, pin pengaman, dan kondisi selangnya baik atau tidaknya Pak. Cara penggunaannya, badan setengah jonggokan seperti ini, tangan Bapak tidak boleh meremas handle dua-duanya ini Pak. Kalau otomatis kalau diremas seperti ini tidak akan terbuka pinnya Pak, karena posisi terkunci. Harus tangannya seperti ini. Tangan seperti ini, pin pengaman diputar ke depan, diputar aja Pak. Diputar seperti ini contoh Pak ya. Putar aja ke depan. Terlepas. Udah terlepas. Pinnya udah terlepas, lakukan tes pressure. Diarahkan ke atas, diremas saja. Kalau nggak diremas, kalau dipukul mana yang enak? Tapi enak diremas Pak ya? Ya. Enak diremas. Diremas saja Pak. Nah, diremas saja, keluar. Sudah keluar tekanan, baru Bapak jalan lakukan pemadaman. Tekniknya yaitu disapukan kanan kiri. Disapukan kanan kiri, jarak aman. Jarak amannya berapa Pak? 4 meter. Pertama, dibuka pin pengaman, jarak amannya yaitu 4 meter. Semakin Bapak lama tekan, otomatis pressure tekanan berkurang. Maju secara pelan-pelan. Pada saat melakukan pemadaman di awal, jarak aman yaitu 4 meter lebih dahulu. Maju secara pelan-pelan. Gombongkan badannya Pak. Pelan-pelan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Mana Pak Jul? Ya, tarik lagi. Apinya nggak ada, dulu. Nah ini dia. Oh ini Pak Kre. Ya. Matang roknya. Mantap. Semua harus mencoba. Ya. Itu ini ada pinnya lagi. Langsung aja. Yang ada pinnya. Itu ya, darahnya praktekin. Jongkok, lakukan representasi. Lakukan
lakukan tes video. Jalan. Jarak aman. Itu ya. Satukan. Satu. Hop. Ya. Beri semangat. Lagi. Oke. Satukan. Oke. Terus. Lakukan. Kalau nggak padam nggak boleh balik. Terus. Dokumentasi. Ya, temukan. Oke. Iya, kasih tepuk tangan, semangat. Sampai belum? Pecat yang kuat, pecat yang kencang. Lepas yang kuat. Pegang ini konsen. Nah, posisi agak miring, oke, lakukan. Oke, nah itu makanya hati-hati betul. Tekanan yang sangat tinggi, Pak. Jadi ayo maju. Jadi lebih cepat lagi, Pak. Full ya. Dan ya, full, Pak. Nah itu, Pak. Ternyata mampu, Pak. Kalau ini tidak ada videonya, Pak, kita aman. Biar tahu maju lagi, Pak. Caranya. Utuh. Maju lagi. Full. Pak, seperti itu tekniknya, Pak. Sapukan. Jangan sampai menyerah, Pak. Ini separuh lepas. Separuh lepas. Nanti apinya menyala lagi. Ya, ini. Terus lagi, Pak. Habis, Pak. Di indikator ini, Pak, ya? Ya, ini kan ada yang low atau ada yang high. Apakah ada, misalnya kita goyang nih, dia kembali lagi atau kita harus isi ulang refill lagi, Pak? Oh, baik. Kalau seperti itu, Pak, gini. Kalau di perawatan, ya kalau yang jenis repoder, makanya kita lakukan perawatan per 6 bulan sekali, kita harus melakukan di goncang. Ibarat ini di dalam isinya kan tepung, jenis tepung. Kalau tidak dilakukan goncang, takutnya terjadi penggumpalan, Pak. Pada saat melakukan babak pemadaman, alat yang Bapak pergunakan itu menggumpal, tidak efektif. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau di pressure tekanan, kalau di posisi di warna merah seperti ini berarti pressure tekanan sudah tidak ada. Kalau posisi di warna hijau berarti pressure tekanannya masih normal. Berarti kalau high berarti lebih, itu Bapak lakukan kembalikan ke vendor lagi. Entah itu terjadi kebocoran atau kemacetan di jarumnya itu, Pak. Nah, itu aja, Pak, intinya kalau pada saat di perawatan, Pak. Sudah ya? Baik. Ternyata masih ada satu alat menggunakan foam, Pak. Monggo silakan, satu orang saya butuh, habis itu selesai. Mungkin nggak ada pertanyaan, sesudah menggunakan boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C. Karena elektrikal, Pak. Ini jenisnya air. Silakan coba, Pak. Dari sini? Maju lagi. Dari sini ya. Udah. Satu titik aja dulu. Stop. Udah. Padam udah, Pak. Itu tidak nyala lagi, Pak. Di dalamnya. Makanya saya pergunakan paling terakhir. Tapi Bapak harus di asesmen, harus tahu, Pak. Ini Bapak taruh di ruangan elektrikal bahaya, Pak. Mungkin kalau Bapak menggunakan, iya tahu kelasnya. Mungkin kalau pengguna yang lain, Pak, asal ngambil aja, Pak, nanti yang dikhawatirkan, Pak, ya. Ah, itu harus tahu di kelasnya. Ini elektrikal bagus, kita standby-kan yang jenis CO2. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin Bapak bisa ngambil dokumentasi di sana. Silakan, Pak. Bapak yang sudah hadir di sini, kesannya apa? Silakan sampaikan. Mungkin Pak Jul bisa diwakilkan, Prof. Buat bapak-bapak dari
dari BP Batam. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kami. Semoga kami bisa mempresentasikan di lapangan jika terjadi sesuatu, dan kami sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak atas ilmunya Pak untuk hari ini. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk Pak Guru. Terima kasih ya. Perusahaan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Citra Buana akan semakin jaya di masa yang akan datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Batam, khususnya Divisi Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran, secara khusus kepada Pak Hari Cahyono, Pak Agus Saragi, dan Pak Sumarno atau Pak Aco sebagai pemateri, dan kepada tim yang memberikan pelatihan ini, mulai dari teori, praktek, langsung di lapangan, sehingga kami terbiasa atau dibiasakan bisa mengenal APAR, alat pemadam api ringan, dan kami percaya ini sangat berguna bagi kehidupan kami pribadi, baik di rumah, di tempat pekerjaan. Ilmu ini sangat berarti. Kami tahu seperti yang dibilang, api kecil itu adalah teman, tapi kalau udah besar bisa memusnahkan atau membahayakan. Sekali lagi terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat makan siangnya. Kami tidak bisa membalasnya. Kiranya BP Batam jaya selamanya. Terima kasih. BP Batam jaya jaya.